Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 25 September 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Sandy Sujat. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kasih setiamu Tuhan, hari-hari ini Tuhan kami rasakan Tuhan. Tuhan sampai saat ini Tuhan kami boleh rasakan cintanya Tuhan yang besar. Tuhan selalu limpahkan buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan, bukan menjadi rutinitas kami Tuhan. Tapi kami mau datang tempat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami yang rindu. Kami membawa hati kami yang rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Mengalami hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami mau serahkan ibadah di dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Pagi hari ini kita bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan.
Oh dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik. Mari sama-sama, He's so good, He's so good to you, yeah. He's so good to me, Jesus, He's so good to you, yeah. He's so good to you, He's so good
terus ngalamin hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, pengorbanan Yesus besar buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau ada di tempat ini Tuhan. Kami bawa hati kami yang rindu nyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu besar buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Menjauhi rohmu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Manakah aku dapat Pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari sama-sama angkat tanganmu, kita mau katakan, oh sungguh pengorbanan-Mu besar buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ini ucapan syukur kami ya Tuhan, atas kebaikan demi kebaikan yang Tuhan selalu limpahkan buat setiap kami Tuhan. Sampai pada pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh indah yang Kau
Sama-sama angkat suaramu, sekali lagi kita mau katakan, oh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk oh Jesus, sungguh yang kau pikirkan tak terselami mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Jadikan kesian ini doa Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Oh sungguh indah yang kau pikirkan tentang tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama angkat suaramu sembah Dia. Sama-sama angkat suaramu sembah Dia. Layak disembah, layak disembah, layak dianugerah, Kau yang layak terima pujian. Oh biarlah masyada dada-dadamu, biarlah masyada dadamu, biarlah masyada dadamu, biarlah masyada terima kasih Yesus. Mungkin saat ini kami datang dari background yang berbeda Tuhan. Mungkin saat ini kami datang dengan berbagai macam pergumulan yang berbeda Tuhan. Tapi satu kerinduan kami hari ini Tuhan, kami memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam-Mu ada kesembuhan, di dalam-Mu ada kekuatan yang baru, di dalam-Mu ada pemulihan. Ya Raya Lama Syikar, Ya Lama Syikar. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanda
wajah kita. Kita percaya hari ini Tuhan ada di tengah kita. Dia rindu umatnya menyembah Tuhan, menyembah Dia dari hatinya. Dari hati kita yang penuh kasih akan Tuhan. Apapun persoalanmu Bapak Ibu, tanggalkan sejenak bebanmu. Semua ketakutan dan kekhawatiranmu, taruh di kotaknya Tuhan. Taruh itu, serahkan kepada Tuhan. Aku yang bertindak bagimu anakku. Kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Aku Bapa yang baik, aku mengasihimu, aku memelihara hidupmu. Aku tidak pernah sekali-sekali meninggalkanmu. Aku selalu beserta denganmu. Masa depanmu terjamin dalam tanganku anakku. Tidak ada yang perlu kau takutkan dalam hidupmu. Selama kita menyembah Tuhan yang hidup, selama kita sungguh-sungguh melakukan ibadah kita sebagai satu korban persembahan yang hidup, kita serahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan. Percayalah, masalah terberat apapun yang kau alami hari ini, Tuhan ada di pihakmu. Tuhan yang mengambil alih kehidupanmu. Kami percaya Tuhan, percayalah dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Diamlah di negeri dan lakukanlah yang baik. Maka Tuhan yang akan bertindak bagi hidupmu. Dan kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita, orang-orang yang percaya. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Bapak. Kami percaya firman-Mu adalah terang perisai bagi hidup kami yang akan meluruskan jalan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya izin buka masker ya. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan GBI. Wow. Haleluya. Ya, setelah pandemi akhirnya kita berjumpa lagi. Baik yang Bapak Ibu datang di onsite maupun sedang streaming online. Apa kabar semuanya? Shalom. Coba lambaikan tangannya yang semangat pagi ini ya. Orang-orang yang diberkati Tuhan, kita semua lebih dari pemenang, kita semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur saya tidak datang sendiri, tapi saya ditemani ibu saya tercinta yang sering saya saksikan ya. Dia adalah pahlawan iman bagi keluarga kami. Saya minta ibu saya berdiri, Ibu Wanda Sujak ya. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ya. Ya bersyukur ya, mama lagi liburan di Indonesia. Biasa mama saya stay di Los Angeles, tapi sudah hampir 2 bulan ini ya, dan tinggal sedikit waktu lagi akan kembali ke sana. Jadi saya ajak pelayanan di GBI Wow ini. Orang-orang yang wow gitu loh dalam Tuhan, amin. Ya, bilang kanan kirinya wow gitu loh. Ya, kita wow di dalam Tuhan, amin. Dan hari ini Bapak Ibu saya akan bawakan sebuah tema yang berjudul tentang fokus utamakan yang utama. Ya, itu berbicara tentang prioritas. Katakan sama-sama prioritas. Ya, ayo katakan fokus utamakan yang utama. 1, 2, 3. Fokus utamakan yang utama. Kalau yang utama udah fokus, nanti kesananya yang kedua, ketiga, keempat itu ya terjadi sebuah efek domino. Ya, tapi kalau yang utama nggak beres, ya efek dominonya juga yang kedua, ketiga, keempat bisa nggak beres. Jadi kita mau belajar sama-sama hari ini, focus on your priorities. Ini penting karena Tuhan memberikan kita semua itu satu keadilan ya Bapak Ibu. 24 jam kita sama ya, nggak peduli kita mau tinggal di bagian mana, timur, barat, utara, selatan. Ya, Tuhan memberikan kita waktu yang sama 24 jam. Ya, oleh sebab itu bicara prioritas itu adalah hal yang penting. Fokus utamakan yang utama. Ya, nah kita baca sama-sama ada satu statement ya, yuk ditampilkan. Kita baca ya dengan pelan-pelan saja saudara, disimak baik-baik ya. 2, 3. Keberhasilan tidak ditentukan oleh banyaknya aktivitas, tetapi karena tepatnya prioritas hidup yang kita buat. Sekali lagi ya, 2, 3. Keberhasilan tidak ditentukan oleh banyaknya aktivitas, tetapi karena tepatnya prioritas hidup yang kita buat. Ya, yang di bawahnya, baca sama-sama yuk. Sukses diperoleh karena prioritas yang tepat dalam hidup. Ya, jadi orang sukses bukan orang kaya. Orang kaya belum tentu mengutamakan yang utama. Ya, jangan salah memandang saudara. Bicara sukses itu bicara
Ya, karena kita bisa prioritas yang tepat dalam hidup. Nah, itu baru sukses. Ya, sekalipun secara jumlah, kalau secara materi, harta benda banyak orang yang sukses ya, nominalnya banyak, asetnya banyak, tapi belum tentu dia sukses, saudara. Orang yang sukses, dia bisa mengatur prioritas hidupnya. Nah, kita baca dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34. Ayo, ayat ini sangat populer ya, pasti kita hafal ya. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Perhatikan di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata dahulu menunjukkan ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Betul ya, ada prioritas. Dulu pengertian saya tentang ayat ini ya, kita suka dengar dari cerita guru-guru sekolah minggu, utamakan dulu kerajaan Allah. Ya, pengertian kita sebatas gini, ibadah dulu, kebaktian dulu. Ya, doa dulu, baca firman dulu, pelayanan dulu, itu kerajaan Allah. Dulu konsep saya begitu loh. Bapak Ibu ada yang sama kayak saya? Utamakan Tuhan dulu, kita pikirnya apa? Utamakan Tuhan dulu. Kebaktian dulu, betul tidak? Hari Minggu apalagi lo ya, kalau sampai lo gak ibadah cila ke-12 lo, kagak diberkatin lo, terkutuk lo. Jadi banyak umat Tuhan datang ke gereja, kebaktian, dia takut karena gak diberkati. Atau cuma memenuhi rasa puas batinnya dengan apa, yang penting gue udah datang kebaktian. Ya, tapi setelah selesai kebaktian, aku masih seperti yang dulu. Ya, banyak orang Kristen kudusnya kan cuma 2 jam pas ibadah kan. Rohaninya cuma 2 jam pas ibadah. Setelah doa berkat, ya. Di depan gereja udah ada yang gosip. Baru selesai doa berkat, keluar pintu gereja. Udah gosip. Ya, ketemu orang yang menyakiti. Emang gue pikirin, siapa lo? Emang lu gak tahu gue siapa? Banyak gak anak Tuhan begitu saudara? Kebaktiannya luar biasa rohani. Tapi setelah itu rohana saudara. Nah dulu konsep saya, carilah dahulu kerajaan Allah tuh seperti itu. Kegiatan agamawi, kegiatan rohani yang diduluin. Tapi ternyata gak seperti itu. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya apa? Kita anak Tuhan menghidupi kebenarannya, bukan hanya pas kebaktian 2 jam saja atau sekarang ada yang 1 jam saja. Halo, angkat tangan semuanya tinggi-tinggi yang kanan coba, tinggi-tinggi. Halo, bilang sama diri sendiri yuk, sadar oi, sadar. Banyak paradigma kita anak Tuhan itu salah. Makanya cakepnya, baiknya tuh hanya waktu duduk kebaktian, setelah itu liar. Ya, setelah itu bukan cerminan Kristus tapi cerminan setan. Suaminya kaget, istrinya kaget, ya. Anak juga kaget lihat orang tuanya. Ya. Makanya ada ayat firman Tuhan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, lip service tau ya. Tetapi hatinya menjauh daripadaku. Ada umat Tuhan yang seperti itu. Di mimbar berkoar-koar keren. Begitu turun, ya kata-katanya sumpah serapah, kutukan saudara. Ya, di kebaktian berbahasa roh, berbahasa sorga. Ya, begitu di rumah berbahasa binatang, kebun binatang semua keluar. Ya, nama jenis binatang apa saudara? Ya, itu realitanya seperti itu. Kenapa? Karena salah mengkonsepkan ayat ini. Ya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya artinya apa? Kita tahu kehendak Tuhan buat hidup kita dan kita melakukannya. Katakan amin. Kita menghidupi kebenaran Tuhan itu sendiri. Apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan. Gak hanya sekedar lip service. Jadi bicara prioritas, mengutamakan yang utama adalah goal kita menjadi anak Tuhan adalah kita tahu kehendak Tuhan untuk apa saya hidup. Itu yang utama kalau Bapak Ibu nih main bola. Ya, Bapak Ibu main bola gak ada gawang, kira-kira gimana? Ya, mau diarahkan kemana itu bola? Makanya banyak anak Tuhan stres. Depresi, kacau, hidupnya berantakan, hancur. Kenapa? Karena dia gak tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Pelangak-pelongo aja ke gereja nyanyi juga. Ya.
Dulu zaman saya, mungkin Bapak Ibu sebagian besar kita dulu nggak ada seperti ini ya. Dulu kan kontennya kan bukan LCD, ya. Ada layar proyektor lah dulu ya. Bahkan di zaman orang tua kita yang sudah setingkat selevel mama saya, itu orang tanpa lirik di depan hafal semua lagu gereja, betul ya? Udah di luar kepala, ya kan? Dalam nama Yesus ya. Ada kuasa, ada pertemuan di udara, ya. Zaman sekarang berjagalah, lagu-lagu dulu deh pokoknya ya. Orang dulu nggak perlu lirik di depan, hafal nyanyi kan, betul ya saudara ya. Tapi makin kesini teknologi makin canggih, anak Tuhan klemer-klemer. Ya, kenapa sih saudara? Karena banyak anak Tuhan tidak tahu kehendak Allah. Bagaimana mau tahu kehendak Allah? Tidak pernah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya pikirannya yang penting gue orang Kristen, gue udah ibadah, gue udah kebaktian, gue udah pelayanan. Gue udah doa, gue doa 2 jam loh sehari loh. Bagus, gak ada yang salah ya. Dengan doanya mau berapa jam, gak ada yang salah dengan puasanya, gak ada yang salah dengan saudara rajin ya ibadah kebaktian. Ya tapi kalau Anda gak tahu kehendak Tuhan, Anda gak pernah mencari setiap hari kerajaan Allah dan kebenaran yang menghidupinya. Anda tidak tahu yang utama yang harus Anda bangun dalam hidup Anda. Akhirnya apa? Anda capek sendiri. Kalau bahasa orang luar tuh begini, derita lu kali. Ya. Kita menderita karena kebodohan kita. Banyak orang Kristen seperti itu, menderita karena kesalahannya sendiri, tidak tahu rencana Allah, karena tidak pernah mencari tahu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, jadi kita lihat ya, next. Bicara prioritas itu adalah sama dengan bicara tentang urutan yang benar. Ya, pelan-pelan saja ya. Prioritas bicara tentang urutan yang benar. Katakan sama-sama, urutan yang benar. Ya, sebelumnya ya. Nah, prioritas bicara urutan yang benar. Kalau kita masak Indomie, apa jadinya kalau yang kita masukkan minyak dulu? Siapa yang suka masak Indomie? Urutan masak Indomie bagaimana? Airnya dulu atau minyak dulu? Airnya dulu. Kalau minyak dulu gimana Pak bikin mie kuku? Gosong. Salah urutan nomor 1, nomor 2 aja bisa fatal loh. Gak usah bicara urutan ketiga, keempat, masukin bumbu ya segala macam, siapin di mangkok, gak usah. Ya kan, urutan 2 jadi 1 kagak jadi tuh. Nah ini umat Kristen tuh seperti ini, gak tahu urutan yang benar, ngawur. Ya akhirnya hidupnya apa? Lihat, kalau kita tidak tahu prioritas yang benar, akibat hidup tanpa prioritas, ya next slide. Hidupnya jadi apa? Powerless, tidak ada kekuatan. Ya, hidupnya jadi berantakan, akhirnya useless life. Ya, hidup tanpa harapan. Ya, gue pengen mati aja, gue udah gak kuat. Berdoanya gini sama Tuhan, Tuhan kalau bisa tidur gak usah bangun-bangun Tuhan. Bahkan ada anak Tuhan minum baygon saudara. Atau main ayunan pakai leher. Ya, apalagi kasus pandemi, banyak yang terjebak hutang. Kami melayani orang-orang yang terjebak hutang, hutangnya segunung. Banyak kasus rumah tangga, perselingkuhan, KDRT, tidak dinafkahi suami. Istri-istri yang datang menjerit. 2 tahun ini kita banyak layani orang-orang yang mengalami persoalan hidup yang berat, saudara, powerless. Dan ternyata ketika mereka dimentor, diarahkan, dibantu untuk membangun prioritas, mengutamakan yang utama, urutan yang harus benar, ternyata hidup mereka pulih Bapak Ibu. Luar biasa loh kalau kita melakukan hidup kita berdasarkan urutan yang benar. Katakan sama-sama amin. Jadi hari ini khotbah sambil Bapak Ibu mencatat poin-poin di mana Bapak Ibu segera harus merapihkan, ya, melakukan. Kalau urutannya salah harus dibenerin dan urutan yang salah tidak bisa dibenerin lewat hanya berdoa. Itu naif sekali Bapak Ibu. Banyak orang Kristen sesat pola pikirnya. Ya, ledeng yang bocor di rumah Bapak Ibu nggak bisa dengan doa selesai, betul? Kita tengking dalam nama Yesus, ledeng bocor, lancar. Itu sama dengan senyo kita saudara. Ya, mau tengking saudara, mau doa puasa tuh ledeng gak bisa bener. Kalau ledeng bocor, kalau Anda gak bisa betulin, apa yang Anda lakukan? Panggil teknisi, betul tidak? Yang membantu untuk membenarkan ledeng yang bocor. Nah anak Tuhan tuh pola pikirnya gitu, yang penting doa. Emang abis doa uang turun terjun dari langit? Ya, mentalnya gitu. Ya, sudah berdoa selesai. Kalau saudara punya kepahitan, saudara berdoa pagi siang malam, terus saudara tidak berdamai, apakah kepahitan Anda selesai? Kan gak selesai.
Jadi ada banyak urutan yang harus saudara lakukan saudara setelah saudara ya kebaktian. Kebaktian itu memperlengkapi jemaat umat Tuhan untuk melakukan urutan prioritas yang benar sebenarnya seperti itu. Sehingga hidup umat Tuhan makin hari makin kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Katakan amin. Jadi kalau kita melakukan urutan yang benar pasti hidup kita benar. Tapi kalau urutannya salah ya hidup kita powerless, kacau, berantakan Bapak Ibu. Ya, nah kesimpulannya begini saudara, dari awal saya sudah katakan ya, benahi prioritas sama dengan hidup saudara itu full power. Siapa di sini mau hidupnya full power? Ya, wah orang kalau hidupnya full power nggak ada kata mentok Bapak Ibu ya. Begitu mentok Tuhan buka jalan, amin. Tapi Tuhan buka jalan itu dengan cara apa? Karena kita lakukan bagian kita. Katakan saya mau lakukan bagian saya. Apa bagian saya? Benahi prioritas. Prioritas itu bicara apa? Urutannya yang benar. Kita baca dari kisah Ishak ya. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka baca sama-sama, menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya. Lalu bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu ya, jangan di sini jadi orang Kristen goalnya mau jadi orang kaya. Itu udah salah. Tuhan yang mau Anda dan saya kaya. Amin, beda loh. Kalau Tuhan yang mau sama saya yang mau, beda loh. Makanya banyak orang kepengen cepat kaya, jatuh ke berbagai macam duka. Berbagai hal-hal yang membuat dia hidupnya akhirnya menderita. Karena dia menghalalkan berbagai cara. Tapi Ishak melakukan satu urutan yang benar. Ishak tahu Tuhan mau memberkati hidupnya. Bagian Ishak apa? Dia menabur. Ini kondisinya lagi dalam masa paceklik. Ya, semua tanah kering. Ya, tapi Ishak tahu prioritasnya. Dia menabur saudara. Ya, di tanah itu. Di tanah yang apa? Di tanah yang kondisinya pada saat itu sedang kering. Tidak menghasilkan. Tapi dia lakukan urutan yang benar. Dia tetap menabur. Nah, kita lihat di Kejadian 26 ayat 25 ya, sesudah itu ya, kita baca sama-sama yuk. Sesudah itu, baca sama-sama. Ishak mendirikan apa? Lihat urutannya. Yang pertama apa? Mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Yang kedua, ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ya, lihat next urutan yang benarnya yang Ishak buat. Lihat ya, dia tidak melupakan Tuhan Allahnya saudara setelah menerima 100 kali lipat itu ya. Lanjutkan, lihat urutan yang benar. Pertama Ishak lakukan adalah membangun mesbah. Ini berbicara ya saudara hubungan kita dengan Tuhan. Itu prioritas yang utama. Ishak tahu melakukan urutan yang benar ini. Ada orang hidupnya mesbah aja pokoknya. Ya, nggak peduli kemah, nggak peduli sumur. Tapi ada juga orang yang hidupnya kemah. Yang penting keluarga gua adem ayem, dapur ngebul. Ya, dia nggak peduli yang lain. Ya, selama dapur ngebul, keluarga oke, ya dia udah kemah. Ada orang yang hidupnya apa? Sumur. Pagi siang malam cuan. Ya, akhirnya kena bisnis bodong robot ya kemarin ya. Kenapa? Karena mau cuan. Ya, dia punya cita-cita mau jadi sultan. Ya, karena mau jadi sultan keblinger saudara ya. Akhirnya hilang semuanya. Ya, kenapa? Karena memang yang dibangun urutannya apa? Cuman sumur. Ishak tahu melakukan urutannya. Mesbah, kemah, ya, sumur. Kita baca dulu ayat ini, nanti saya akan jelaskan lagi ya. Matius 22 ayat 36 sampai 40 ya, kita baca sama-sama. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, baca sama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi next, kembali lagi kita lihat urutan Ishak yang benar. Ishak yang pertama dia mengutamakan Tuhan, membangun hubungannya dengan Tuhan.
Makanya orang kalau yang pertama ini saja sudah tidak dilakukan, pasti ketika hubungan kita rusak sama Tuhan, hubungan kita dengan diri sendiri dan sesama juga pasti rusak. Betul nggak? Kalau suami istri suka cekcok, tahu cekcok, suami buka cek, istri buka cok, pasti masing-masing udah fokusnya apa? Sama keinginannya sendiri. Dia tidak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau si suami hubungan dengan Tuhannya bagus, istri hubungan dengan Tuhannya bagus, dia doa bersama-sama, dia sepakat. Ya, maka secara hubungan keluarganya, pernikahannya, sesamanya itu luar biasa. Makanya orang-orang yang sering buat masalah di gereja, buat masalah di kantor, buat masalah di usaha, buat masalah di pelayanan adalah orang-orang yang pasti di keluarganya kacau. Hubungan yang kacau di rumah akhirnya termanifestasi ketika kita pergi keluar rumah. Setuju tidak Bapak Ibu? Karena terjadi sebuah ya hambatan di dalam kerohanian orang tersebut. Bagaimana dia mau mengampuni, bagaimana suami bisa menerima istri tanpa syarat, bagaimana suami bisa menerima istri, istri menerima suami, anak menerima orang tua menerima anak tanpa syarat kalau tidak ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, makanya ini nggak bisa dibalik-balik Bapak Ibu. Ya, ada bagian-bagian yang dimana kita harus benahi dan kalau kita tidak segera benahi, ya terjadi saudara kekacauan, powerless. Keluarga banyak yang hancur, kerohanian bagus, ya banyak termasuk saya. Tidak otomatis saya pendeta, anak saya otomatis baik, betul tidak? Saya harus bangun juga keluarga saya. Bukan hanya kehidupan rohani saya pribadi, bersama suami dan juga anak-anak. Banyak kok pendeta yang anaknya hancur saudara, kenapa? Karena tidak ada urutan yang benar. Ya, jadi kita harus benahi, nggak otomatis. Saya bersama suami harus sepakat. Ya, membangun hubungan dengan Tuhan. Lalu yang kedua apa? Family kita, anak-anak kita, hubungan kita suami istri. Lalu pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan. Ini semua harus ada urutannya saudara. Kalau tidak kacaulah semuanya. Nah kita lihat saudara, kita mulai belajar dulu satu hal ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu menang yang satu ini. Prioritas dulu di pagi hari, katakan sama-sama prioritas pagi hari. Karena banyak orang gagal dari pagi saudara sebenarnya. Ya, kalau dari pagi Anda nggak benar-benar maksimal melakukan prioritas hidup Anda, itu efeknya ke siang dan malam hari. Makanya Tuhan Yesus kasih contoh, kasih teladan buat kita. Markus 1 ayat 35, baca sama-sama. Pagi-pagi benar, apa? Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kenapa Tuhan mesti kasih contoh ini sama kita? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Kenapa? Karena prioritas pagi hari itu penting. Dulu saya merasa begini ya, ada orang itu kan orang malam, orang pagi. Dulu saya mencap diri saya tuh orang malam, saya doanya malam. Ya, jadi kalau pagi ya udah sekedar terima kasih Tuhan buat hari ini aku serahkan dalam tanganmu, amin. Dah, langsung sibuk gitu saudara ya. Tapi waktu dalam pelayanan saya akhirnya ubah ya pagi. Tetapi saya tidak bisa konsisten. Apalagi kalau pelayanan terlalu banyak capek. Ya, apalagi kalau musim hujan dingin, tarik selimut dan pengen molor lagi, betul tidak? Jarang orang bisa konsisten disiplin di doa pagi hari, betul ya? Dan ini memang tidak mudah saudara. Padahal Tuhan Yesus memberi satu rahasia kehidupannya selama dia hidup di bumi. Dia bangun pagi, waktu hari masih gelap. Ya. Dia kasih contoh sama kita. Ternyata ini tidak secara kebetulan loh saudara. Waktu prioritas di pagi hari itu penting, katakan sama-sama penting. Karena kebanyakan kita pada waktu kita sudah menjalankan aktivitas kita sepanjang hari. Kalau kita tidak belajar menyertakan, melibatkan Tuhan di pagi hari itu blong saudara. Remnya blong, tahu nggak remnya blong? Mobil mesin jalan, kalau remnya blong, nubruk kita saudara. Akhirnya kecenderungan kita apa? Berjalan dengan pikiran kita sendiri, keputusan kita sendiri. Ya, suami istri konflik didiemin, unek-unek disimpan, tidak ada pemberesan. Blong saudara remnya. Akhirnya apa? Komunikasi tidak berjalan harmonis, hancur saudara. Makanya kalau kita bangun ini saudara, ya oleh sebab itu saudara bisa buat komunitas ya, banyak komunitas doa pagi. Ya kami buat lakukan itu untuk menolong orang-orang yang tidak punya disiplin doa. Ya doa pagi, doa pribadi, kita buat komunitas Zoom-nya.
Ya, dari tahun lalu kami sudah buat, ada yang jam 4 ke jam 5, jam 5, jam 6. Dan puji Tuhan sekarang sudah memberkati tubuh Kristus. Ya, yang jam 4, jam 5 itu sekitar hampir 80 orang. Ya, jam 5, jam 6 sekitar 200 lebih orang setiap hari Senin sampai Sabtu. Kita berdoa membangun prioritas di pagi hari. Dan menolong banyak orang untuk bisa punya komitmen. Ya, belajar untuk mendisiplinkan diri, saudara. Dan ternyata orang-orang yang berkasus tadi, ya, kasus hutang, kasus rumah tangga itu banyak pulih karena tahu memprioritaskan prioritas di pagi hari. Yang sakit apa saudara, autoimun, lupus, ya, kanker saudara. Wah, saat ini pertahanan iman mereka jadi kokoh. Ya, yang masalah rumah tangga, waduh, pulih saudara. Bahkan kami mesti buka kelas baru lagi untuk mentoring keluarga di hari Sabtu, saudara. Sekarang tambah lagi, Senin sampai Jumat udah penuh dengan mentoring ya. Kami menolong banyak orang-orang yang bermasalah, tambah lagi Sabtu. Kenapa? Karena keluarga-keluarga yang dulu pisah sekarang sudah nyatu, sudah dipulihkan dan kita harus tetap ya memberikan mereka pertolongan untuk cepat bangun pernikahan mereka. Ya, tapi itu terjadi mulai dari hal yang sederhana. Kita belajar prioritas di pagi hari. Ternyata di pagi hari, saya dulu menyaksikan ya orang tuh mengalami inner healing, pelepasan tunggu camp, healing movement camp kah atau camp apakah. Sekarang orang pelepasan kesembuhan batin bisa terjadi setiap hari di pertemuan Zoom, saudara. Ada satu ibu sampai signal lemot, dia naik ke atas genteng, saudara. Dia muntah-muntah di atas genteng, dia kepahitan sama mertuanya, dia kepahitan sama suaminya, dia dipulihkan. Ya, puji Tuhan bisa menjadi dampak. Makanya perkembangan teknologi saudara itu semua kan karya Tuhan. Kalau kita maksimalkan lakukan itu untuk benar-benar cari Tuhan. Dahsyat luar biasa saudara, Tuhan tidak dibatasi dengan tempat, jarak dan waktu. Roh Kudus hadir. Di mana 2-3 orang berkumpul dia hadir. Ya, kalau kita menyertakan Tuhan. Nah, saya sarankan Bapak Ibu yang sedang belajar untuk benar-benar belajar mengutamakan yang utama, coba deh belajar. Mulai dari pagi hari menang. Ya, ternyata orang yang bilang saya nggak bisa bangun pagi, itu cuma alasan. Ternyata setelah dia benar-benar mau, bisa loh saudara. Bahkan orang tua yang katanya tanda kutip susah tidur, yang baru enak tidur jam 3, gara-gara dia ambil keputusan untuk prioritas di pagi hari dia menang, malah besoknya dia bisa enak tidur saudara. Kenapa? Karena jam 4 dia ikut doa. Otomatis siklusnya berubah. Akhirnya dia malam jadi bisa tidur. Banyak orang paranoid disembuhkan saudara dari keterikatan, obat-obatan, ya termasuk obat antidepres, sembuh karena melakukan prioritas ini di pagi hari. Coba kalau saudara nggak percaya coba aja. Saya selalu bilang sama orang, masa iya sih Bu Seni, masa iya, coba aja. Kalau kamu nggak percaya kamu jangan main-main dengan kuasa Tuhan. Ketika kita mengutamakan ya hal yang utama, Tuhan bergerak mengubah hidup kita. Tapi harus ada sikap kita yang kita juga mau komitmenkan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah kita lihat saudara ya, prioritas di dalam pernikahan ini kan juga udah jelas ya. Tuhan tuntun kita bahwa di Kejadian ya 1 ayat 25, 26, 27 Tuhan itu menciptakan kita segambar. Setelah segambar apa? Diberkati baru beranak cucu. Beranak cucu itu artinya apa? Hubungan seks. Tapi urutan ini banyak yang dibalik. Hubungan seks dulu, terus meritnya by accident, baru dipulihkan. Lihat, makanya jangan heran banyak yang lahir bukan anak ilahi tapi anak monster. Kenapa? Karena urutannya dibalik. Mereka free sex dulu. Ya. Bahkan ada yang sudah Saman Leven sekian tahun nggak mau nikah-nikah juga dan itu anak Tuhan, orang Kristen datang ke gereja. Tapi tata cara hidupnya urutannya seperti ini, suka-suka gua. Ya pilihan di tangan saudara. Bagi Anda yang belum menikah, kalau Anda sudah mulai membangun pernikahan Anda dengan urutan seperti ini, jangan harap pernikahanmu bahagia. Apa yang Anda tabur di dalam daging, Anda tuainya apa? Kebinasaan. Tapi apa yang Anda tabur dalam roh dan kebenaran, Anda tuainya apa? Kebahagiaan. Ini urutannya. Tuhan sudah kasih urutannya. Kalau dilanggar, resiko tanggung sendiri. Saya belajar dari kegagalan orang tua saya. Orang tua saya melakukan urutan yang salah. Ya, tetapi pada waktu mereka bertobat, akhirnya hubungan papa mama saya dipulihkan setelah 13 tahun berpisah. Saya belajar dari kegagalan mereka. Waktu saya bertobat, sungguh-sungguh dalam Tuhan, walaupun masa lalu saya urutannya kacau, sebelum saya menikah dulu ya, saya free sex, saya hancur, tapi setelah saya bertobat, saya tahu urutan ini dan saya benahi. Jadi waktu saya masuk pemberkatan nikah, itu waktu cadar dibuka,
Wedding kiss itu benar-benar the first time saudara. Banyak orang wedding kiss kan gak the first time kan. Udah kecupan kesekian kali kan. Bahkan udah banyak yang petting ya. Kissing, petting, banting dan bunting kan. Benar kan? 70% pernikahan dalam gereja udah hubungan seks loh saudara. Berarti banyak gak? Banyak saudara. Ya hasil survei. Anak Tuhan banyak melakukan urutan yang salah dalam pernikahannya. Makanya gak heran pernikahannya berantakan. Nah kita lihat yang selanjutnya. Urutan di dalam keluarga. Nah di dalam keluarga yang pertama itu kan hubungan suami istri. Baru yang kedua anak. Anak itu kan welcomer, betul tidak Bapak Ibu? Tapi setelah punya anak, suami dan istri berfokus kepada anak. Bahkan gara-gara anak gak kebaktian. Gara-gara anak jadi tidak pelayanan. Gara-gara anak komunikasi suami istri rusak. Bahkan gara-gara anak suami istri berantem di depan anak. Banyak kejadian begitu? Urutannya gak benar saudara. Ya, akhirnya berantakan. Ingat Bapak Ibu yang suami istri, sekalipun kau sudah punya anak, seminggu sekali pastikan kau punya waktu dating berduaan. Itu saya lakukan, saya punya 3 anak, dulu jam ibadah kita masih jam 6 pagi ya, di gereja tuh ada ibadah 3. Yang pertama tuh jam 6 pagi, rumah saya di Bekasi punya 3 anak. Ibadahnya daerah Cirende. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, kita didik anak kita karena saya tahu harus prioritas yang benar. Orang tua harus menjadi role model, contoh untuk membawa anak-anaknya mengenal Tuhan. Katakan amin. Bawa mereka beribadah, kebaktian, datang ke gereja. Mereka juga dengar lagu-lagu rohani. Mereka melihat ada sosial, hubungan komunitas di dalam gereja. Ya, nggak ada alasan saya punya 3 anak, saudara. Bahkan saya waktu menyusui, anak kedua ketiga bedanya cuma 1,5 tahun. Habis khotbah turun ya menyusui, nggak ada alasan juga saya nggak bisa urus anak. Sebenarnya bisa, betul ya. Cuman kadang orang tua suka bawa ribet sendiri. Baru punya anak 1 udah parno, ih nggak mau lagi, nggak mau lagi. Baru punya anak 1, nggak ibadah-ibadah dengan alasan apa? Karena anak. Nah ini urutannya saja sudah tidak benar. Banyak akhirnya pernikahan apa? Jadi berantakan saudara. Kembali lagi ya, benahi urutan yang benar. Nah sekarang prioritas dalam keuangan, ini juga mengerikan saudara. Kalau ini nggak benar, ya saudara pasti keuanganmu powerless, nggak ada kekuatan, pasti ngutang. Ya, pasti Anda minjem sana minjem sini, pasti Anda minta sana minta sini nanti. Kenapa? Karena ini ada prioritasnya. Coba kita lihat ya. Yang pertama untuk Anda yang tidak punya hutang, ini saya kasih tahu. Ya, 10% tetap apa? Perpuluhan. Gak usah ditawar-tawar. Pakai bilang lagi perjanjian baru gak ada perpuluhan. Iya, kalau kamu mau ngomongin perjanjian baru malah menyatakan semua yang kita punya milik Tuhan. Kamu mau kasih semua gak buat Tuhan? Alasan aja kadang anak Tuhan. Bahkan dia bilang ini 10% boleh gak perpuluhan saya kasih ke orang tua? Lah ilah kayak gitu pakai ditanya. Emangnya kalau kamu kerja digaji? Ya, terus kamu waktu digaji dipotong pajak gak? Saya tanya seperti itu kan. Pajak dipotong berapa sekarang? 11% kan? Kamu marah gak sama bos? Bos, ngapain kamu potong-potong saya pajak? Ada pegawai yang berani marah sama bosnya waktu dipotong pajak? Kan gak ada kan? Lah, kok bilang pakai persepuluhan itu bisa disalurkan ke fakir miskin, disalurkan ke orang tua. Ya, perpuluhan itu jelas ke perbendaharaan rumah Tuhan, di mana ada pengayuman rohani, ada penggembalaan. Ya, di mana Anda bertumbuh di sebuah gereja lokal, itu sudah jelas. Ini pun masih saja urutannya tidak dilakukan, ngeyel. Ya akhirnya berantakan saudara. 10-20% menabung di dalam tabungan itu, kita punya budget untuk memberi. Ya, jangan gara-gara kita jadi pelit, kita jadi kikir. Pekerjaan Tuhan kita tidak pedulikan, ini kan urutannya. 50% biaya hidup. Lalu apalagi 20% investasi. Ini catatan bagi yang tidak ada hutang. Dan masalah menabung itu bukan jumlah ya Bapak Ibu ya. Mau 1.000 sehari kayak pokoknya bukan masalah jumlah tapi gaya hidupnya. Urutannya mulai dilakukan. Ya, anak saya akhirnya karena kami pernah gagal sebagai orang tua soal keuangan 2011-2015, kita perbaikan. Karena kami melakukan urutan yang benar, akhirnya anak-anak kami ikut. Ya, anak-anak kami melakukan hal ini, mereka terima uang jajan, sekarang yang gede sudah bekerja, mereka persepuluhan, mereka lakukan 10-20% menabung, masing-masing ada reksadananya, ada tabungan cashnya. Wah, saya juga kaget, satu hari mereka tanya sama saya, papi mami berapa biaya hidup kami? Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, diajarinlah sama mentor keuangannya. Oh, kamu tanya biaya hidup, kami mulai rinci, dia mulai catat, kaget. Besar juga ya papi mami keluar uang buat saya ya. Wah, dia baru tahu, saya juga baru sadar gede juga ya. Nah coba kalau dirangkai, dia tahu, akhirnya jadi tahu diri.
Anak-anak kami nggak ada yang konsumtif. Ya ibarat sepatu 1 3 tahun dipakai aja. Kecuali dia memang benar-benar udah nabung, dia pengen, dia beli handphone, beli MacBook, beli apa kebutuhan dia, itu bukan pakai uang dari kami lagi. Kita latih untuk menabung. Apalagi kalau masa lagi nuai, itu masa sincia. Kan angpau banyak kan, tabungannya langsung naik sekian persen Bu. Ya, dan mereka tahu mengelola. Kenapa? Karena kami ajar itu, kami juga melakukan itu. Walaupun dulu kami pernah gagal. Ya, nah kalau Anda sudah punya hutang ya, prioritasnya jadi berubah. Ya, coba next. Ya, tetap jangan gara-gara utang nggak bayar persepuluhan. Bapak Ibu, ini ada saksi hidup mama saya. 2011 2015 saya punya hutang 15 juta, income dari gereja cuma 3 juta. Ya, income berapa gaji? 3 juta. Utang berapa? 15 juta. Tapi apakah saya tidak bayar perpuluhan? Bahkan di masa susah saya bayar perpuluhan di depan. Waktu itu saya hitung-hitung, utang 15 juta, biaya hidup 3 anak dengan numpang di rumah orang tua berapa? Seperti Roh Kudus tuntun kami untuk buat anggaran budgeting. Wah dihitung-hitung udah sehemat mungkin, karena ada beberapa yang harus kami bayar 10 juta setiap bulan. Berarti total berapa Bapak Ibu dengan hutang? 25 juta. Ya seolah-olah Tuhan tuh tanya sama saya dan suami, dan hari itu tidak ada perdebatan, kami sadar, kami benar-benar sepakat kayak Tuhan memang mengajar kami. Jadi kalau kamu butuh uang, pemasukan 25 juta sebulan, kamu kasih perpuluhan berapa? Perpuluhan 25 juta berapa? 2,5 juta. Ya udah kamu kasih buat saya. Kami berdua suami istri confirm. Itu yang Tuhan mau latih dalam hidup kami, di masalah keuangan kami. Jangan ditiru ya, saya tidak ngajarin Bapak Ibu untuk ikut kami loh. Kalau Bapak Ibu gak disuruh Tuhan jangan coba-coba. Ya, tapi kami sadar, kami suami istri merasa Tuhan bawa dan melatih kami untuk lakukan itu. Akhirnya terima 3 juta, setor persepuluhan di depan berapa? 2,5 juta, sisa uang tinggal berapa? 500, hidup dan bisa sampai 4 tahun kami melakukan itu saudara setia. Utang kami lunas, tidak pernah sebulan pun kami tidak bayar. Ya. Bendahara gereja lapor, ya, wah Pak Doni Bu Seni banyak berkatnya, aminin aja udah amin. Ya karena perpuluhan kan ngelonjak ya. Jadi dia nanya, wah banyak berkat, puji Tuhan amin. Saya bilang, tapi dari kami suami istri tadi ya, mengutamakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan berarti datang kebaktiannya. Tuhan kasih perintah apa, lakukan. Halo, amin Bapak Ibu. Tuhan kasih perintah kami suami istri, bayar persepuluhan di depan, aku sedang latih kamu. Ya, dan kami taat saudara, wah itu. Ya bendungnya itu terbuka saudara. Bukan saya nyogok Tuhan, tidak sama sekali. Bahkan ketika Tuhan tidak tolong pun dalam masa-masa itu kami tidak komplain, kami tidak khawatir, kami tidak menjadi terusnya marah kecewa sama Tuhan. Dan kenyataannya ketika kami berani melakukan perintah Tuhan, sehati suami istri ada pembelaan Tuhan saudara. Tapi Tuhan tidak serta-merta tiba-tiba rekening kami ditransfer orang. Nah itu kadang-kadang orang Kristen pikirannya gitu ya. Jeblak uang dari langit, enggak, Tuhan kasih ide. Ya Tuhan kasih ide, kami ada kerjanya. Suami saya kerjanya apa dulu? Pagi jalan pagi, emang gak ada kerjaan. Enggak ada pelayanan seperti hari ini saudara. Dan pelayanan kami pun saat itu masih membantu pelayanan orang tua. Tapi suami saya tidak malas, pagi dia berjalan, saya sudah dipres saudara. Ya malah 2013 ya payudara saya sini 9 benjolan, sini 6. Gimana sudah stres saudara. Sakitnya minta ampun. Ya kami bergumul, numpang di orang tua. Wah anak udah 3, ngelihat masa depan anak suram. Semua bayangan-bayangan ketakutan, putus asa kayaknya udah pengen. Wah kalau bisa secepatnya aja dipanggil Tuhan deh. Rasa down sekali saudara. Tapi saya ingat hari itu, kami benahi prioritas kami. Ini semua kejadian terjadi karena saya dan suami salah prioritas. Kami tidak mengutamakan apa yang utama. Ketika kami benahi dengan semua keadaan yang terpuruk, kondisi yang aduh saudara udah hancur, udah gagal total, terintimidasi, malah papi meninggal, suami saya diangkat jadi pemimpin jemaat. Coba saudara bayangkan di saat pemimpin jemaat lagi kondisi keuangan lagi kayak begitu. Merasa tertuduh, terintimidasi, tapi kami bangkit saudara. Walaupun jemaat tidak tahu keadaan kami, yang tahu hanya papa mama saya waktu itu ya. Jadi kalau kami melayani mereka tidak tahu kesulitan kami. Tetapi ide itu ya yang Tuhan drop, Tuhan bukakan jalan nanti. Ya saudara sampai Tuhan tuh tuntun kami sampai semasa 4,5 tahun kami bisa bayar hutang. Kami tetap lakukan ini. Ya kami tetap bisa menabung walau tadi ya bukan masalah jumlah ya.
1000 sehari, 1000 sehari. Waktu itu ada gerakan lagi ya, bangun rumah Tuhan, 1000 sehari, 1000 sehari. Kami lakukan itu, udah nabung bukan untuk kami lagi, untuk rumah Tuhan. 1000 sehari, 1000 sekali. Ya, kami tetap lakukan. Kami bayar utang, orang benar awas ya, jangan gak bayar utang. Ya, Bapak Ibu amin. Kami hadapi, waktu itu utang 16 bank yang kami pakai buat muter di bisnis dan hilang. Kami hadapi 16 bank. Desi datang ke rumah, iya kami hadapi. Dimaki-maki, iya. Bawa satpam ke rumah, tanya di rumah, mobil dicek, rumah dicek. Untungnya memang rumah itu rumah adiknya mama saya. Mobil belum ada yang lunas. Gimana mau disita? Gak ada yang bisa kami jual. Emas-emasan saya termasuk cincin kawin udah dijual. Jadi semua yang kita punya sudah tidak ada. Ya. Dan akhirnya apa saudara? Kami lakukan ini. Biaya hidup diperkecil. Ya, jangan kalau lagi Tuhan proses dengan makannya itu bayam ya sama telur ceplok, Anda marah-marah goreng telur ceploknya, ceplok lagi, bisulan gua. Bisulan beneran saudara. Ya, mau telur ceplok, hari ini telur ceplok, puji Tuhan sehat, amin. Besok telur dadar pakai bawang merah, cabai, apalagi sedap banget. Puji Tuhan sehat, amin. Amin. Jangan udah punya utang makannya steak wagyu mulu. Masih gesrok sana gesrok sini cari kartu lain lagi. Anda gak benahi urutannya mau doa 4 jam 5 jam sehari tetap susah. Lu saudara tidak lakukan pembenahan urutannya. Banyak orang Kristen akhir zaman ini gitu saudara pola hidupnya loh. Ya, yang penting doa tapi urutannya gak dibenahin. Ya semua berantakan, powerless saudara. Ya saya lakukan ini sebuah bentuk hal yang tidak mudah loh. Dari kebiasaan hidup saya di masa kecil itu selalu senang. Ya, di mana-mana hatiku senang, duit bergelimang, ya kan biar papa nggak pulang, duit datang. Tanya mama saya mau makan ayam seekor kayak sehari, sekilo daging kayak sehari, papa mama saya sanggup memberikan saya. Lalu masuk ke pendidikan keuangan seperti ini, wah kalau nggak benar-benar mau remuk hati, ya patahin ego nggak bisa saudara, itu butuh anugerah Tuhan. Jadi kalau saya ceritakan ini bukan berarti saya hebat saudara, amin ya. Tapi disitulah kita menyertakan Tuhan dan Tuhan itu kasih kekuatan. Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk melakukan kehendaknya. Apa kehendak Tuhan? Benahi prioritas keuanganmu, itu salah satu kehendak Tuhan. Jangan makan banyak di gaya hidup. Biaya hidup itu sangat murah saudara. Saya makan pada waktu 30 ribu, 50 ribu cukup saudara. Ya, bahkan sayur asem itu satu paket sekarang masih bisa 5 ribu. Kalau saudara dengan sukacita lakukan sayur asem itu jadi sayur yang paling enak, bisa pakai sambal terasi. Amin. Ikan cuek digoreng, saya ngalamin begitu kok. Tidak ada rasa penderitaan saudara, bahkan kalau saya tanya mana anak saya sekarang, kamu ingat gak masa susah kita? Emang kita pernah susah ya mami? Dulu perasaan di rumah papa dan mama dia kita senang-senang terus. Tapi kita benahi, mama saya jadi saksi, sejak 2015 hutang kami lunas, sampai hari ini kami tidak punya hutang. Ya, hidup mencukupkan diri. Halo, terus kalau Anda banyak hutang, Anda jadi susah, terus Anda nyalain Tuhan. Tuhan gak tolong saya, Tuhan gak cukupkan saya. Anda gak benahi prioritas Anda. Anda tidak mengelola dengan baik, akhirnya jadi berantakan. Angkat tangan kanannya semua yuk, tinggi-tinggi yuk. Yuk sadar. Ya, kita nih hidup masih menapak bumi Bapak Ibu, tapi pikiran kita harus pikiran sorgawi. Jangan pikiran duniawi. Pikiran duniawi mah selalu. Gaji mau berapapun tetap aja kurang. Loh ada di gereja kami. Gaji 15 juta, anak satu. Istrinya prepet mulu kalau ketemu saya komplain terus. Padahal udah punya apartemen lunas loh, gak ada cicilan loh. Anak satu komplain. Aduh kurang kak, begini kurang. Saya mah diemin aja, antepin. Ada jemaat yang gaji 3 juta, punya anak 4 cukup tuh gak pernah komplain. Puji Tuhan Bu Sandy, Tuhan cukupkan, Tuhan pelihara. Enjoy. Jadi salahnya di mana dong? Enggak ada pernah salah saudara. Mau income saudara berapapun, kalau saudara lakukan urutan dengan benar, cukup. Amin. Kalau saudara gak pernah benahi urutannya, mau gaji 100 juta pun tetap saudara stres loh nanti loh. Ya. Makanya saudara ini harus bagian kita lakukan. Jangan hanya berdoa saja, kebaktian saja, pelayanan saja. Ini juga harus dibenahi. Dan kami melakukan ini memang rasanya gak nyaman saudara. 5 tahun saya gak beli apapun, even itu sebuah produk dalam tubuh saya ini loh. Sekalipun saya ini perempuan ya. Ya, saya ingat pertama kali setelah selesai hutang ya, kita jalan ke mall, suami saya belikan lagi sebuah tas yang bagus. Itu rasanya seneng banget, kenapa 5 tahun gak pernah beli tas. Tapi bukan berarti hidup saya jadi gembel loh.
Mama saya tuh masih pelayanan pulang pergi karena adik 2 kan citizen ya di Amerika. Itu pas anak saya 1, 2, 3 tanya mama saya, ini kisah nyata saudara. Baju anak-anak saya terpelihara, dibawalah dari adik saya semuanya. Tuhan jamin, gak pernah beli baju. Saya juga gak pernah beli baju saudara. Ada aja Tuhan kirim. Anak Tuhan ada 2 pantang. Yang pertama pantang minta. Katakan amin. Gak boleh minta sana minta sini ya. Yang kedua pantang nolak. Kalau dikasih terima kasih, jangan sok-sokan juga. Ya, oke. Next. Lihat saudara, jadi kesimpulannya apa? Kita akan akhiri di sini. Ya, lakukan, baca sama-sama, hal yang paling utama itu akan menggerakkan semuanya. Ya, kalau Anda benar yang utama, semuanya jadi ikut benar. Tapi kalau Anda salah yang utama, semuanya ikut berantakan, powerless. Anda mau hidupnya full power? Prioritas bicara benahi urutan yang benar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Saudara, tidak ada kata terlambat. Banyak kami melayani di 2-3 tahun terakhir ini orang-orang yang secara urutan berantakan saudara. Ketika mereka membangun pernikahan keluarga mereka, membangun kerohanian, membangun keuangan mereka sangat berantakan. Tapi ketika mereka sadar dan merendahkan hati, saya melihat banyak orang-orang dipulihkan saudara. Tuhan berikan kita hikmat untuk kita benahi prioritas kita. Kalau hari ini kau dapati dalam hidupmu ada banyak prioritas hidup yang sudah salah, urutannya sudah salah. Kau tidak lagi ikuti kehendak Tuhan. Kau berjalan dengan pikiranmu sendiri. Kau merancangkan planning masa depanmu sendiri tanpa menyertakan Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan. Kembali benahi, evaluasi saudara, suami istri ambil waktu. Ayo urutkan kembali, apakah urutan saya sudah benar? Urutan saudara dalam membangun keluarga, urutan saudara dalam membangun keuangan, kesehatan saudara apakah sudah benar? Kalau memang belum saudara mari benahi prioritas hidupmu. Tuhan ada bersamamu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Angkat kedua tanganmu, biar Roh Kudus mencurahkan kekuatannya kepada setiap kita hari ini. Kita sadar, ya Tuhan, aku salah dalam membangun prioritas hidupku. Aku selama ini gagal dalam mengelola keuanganku. Keuanganku berantakan Tuhan, aku powerless, aku gak ada kekuatan. Aku gagal Tuhan, sama seperti saya pada waktu itu bersama suami. Saya katakan sama Tuhan, aku gagal Tuhan, aku cintakan uang. Aku tamak, aku sombong Tuhan. Saya meremukkan hati saya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan singkapkan saya selama ini juga sebagai istri merendahkan suami di hati saya. Saya minta ampun sama Tuhan. Iya Tuhan, saya tidak tunduk kepada suami. Saya tidak respect, ampuni saya Tuhan. Ketika kita mau merendahkan hati kita, kerendahan hati itu adalah awal mula dari pemulihan saudara. Tuhan tidak dapat memulihkan keadaanmu tanpa kerendahan hatimu. Robek egomu, remukkan hatimu. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau benahi apa yang harus aku benahi. Ingat saudara, pola hidup orang akhir zaman adalah hedonisme. Mereka berjuang untuk pencapaian-pencapaian tidak perlu mereka perjuangkan. Mereka berjuang untuk sebuah pujian manusia. Mereka berjuang untuk pengakuan manusia, penghargaan dari manusia. Akhirnya itu menjebak mereka melakukan prioritas hidup yang salah. Yang sebenarnya tidak perlu mereka capek-capek lakukan. Energi anak-anak Tuhan banyak terbuang untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi hari ini Tuhan sudah memberikan Anda kekuatan. Mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi. Dia mencari hati yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Dan dia akan melimpahkan kekuatannya kepada setiap saudara yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hari ini saudara jangan takut. Kesalahan memiliki kekuatan untuk menjadikan hidupmu lebih baik. Ketika engkau meresponinya dengan benar. Jangan pernah menyesali berlarut-larut. Move on. Bangkit hari ini. Tuhan, aku mau benahi urutanku yang salah. Aku percaya Roh Kudus kau memberikan aku pencerahan hari ini. Aku mau bangun keluargaku, keuanganku, kerohanianku, kesehatanku. Aku percaya Tuhan Roh Kudus kau memberikan aku kemampuan. Bukan karena kuat dan gagahku,
tapi karena kuasa firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang memerdekakanku. Terima kasih. Anda suami istri ketika Anda punya pergumulan keuangan, tidak perlu cekcok saudara. Ketika saudara hidup rukun, kesanalah berkat Tuhan curahkan. Aku memberkati jemaat wow ini Tuhan. Biarlah jemaat ini menjadi jemaat yang berkemenangan Tuhan. Karena Kau sudah menjadikan kita semua lebih dari pemenang. Bangkit saudara, bangkit pesan Tuhan hari ini. Benahi prioritas hidupmu, benahi urutannya, benahi urutannya, benahi urutannya. Aku akan memberikanmu hikmat, aku akan memberikanmu kekuatan. Pertolonganku tidak pernah terlambat bagimu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu merdekakan kami dan kami persembahkan hidup kami kepadamu. Jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya ada pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang merendahkan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya diberkati Tuhan. Amin. Ya, luar biasa, saya juga tadi sangat diberkati walaupun tadi saya telat. Tadi saya khotbah di sebuah gereja dan saya dapat temanya adalah Prosperity God's Way, ya. Diberkati berlimpah-limpah caranya Tuhan. Saya dalam hati tadi pagi waktu saya berdoa saya bilang, nih gereja berani juga mau ngomongin soal perpuluhan, Prosperity God's Way. Saudara, saya dalam renungan saya, dalam perjalanan saya bilang, Tuhan, banyak hamba Tuhan gak berani ngomongin uang, gak berani ngomongin perpuluhan karena itu masalah sensitif. Tapi sesungguhnya kita semua tuh butuh uang, kita semua tuh perlu uang. Tadi pagi waktu saya menyiapkan khotbah saya, waktu saya renungkan khotbah saya, waktu saya sampaikan khotbah saya, khotbah itu juga berbicara secara pribadi kepada saya. Dan tadi buat saya gak kebetulan Bu Sandy pas saya sampai juga lagi ngomongin soal keuangan ya saudara ya, tentang perpuluhan. Jadi saya memutuskan untuk saya juga sampaikan di tempat ini. Maleakhi 3 ayat 10 katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Banyak dari kita waktu firman Tuhan ini disampaikan, gereja duit lagi. Gereja perpuluhan lagi. Gereja persembahan lagi. Tetapi waktu tadi pagi saya renungkan hal ini, ada sesuatu yang terbuka buat saya. Tuhan katakan begini, Ola, bisa gak kamu melihat? Ini bukan soal uang, tetapi ini soal Tuhan mau memberkati setiap kita. Tuhan katakan, ujilah aku, kata Tuhan. Masakan aku tidak membukakan tingkap-tingkap di langit dan memberkati engkau sampai berkelimpahan. Tuhan mau, kehendak Tuhan supaya saudara dan saya berkelimpahan, supaya saudara dan saya makmur. Makanya Tuhan katakan bawa persembahan persepuluhan. Saya percaya persembahan persepuluhan, persembahan bukan cuma bicara uang, tapi bicara hati kita. Percaya gak kita sama Tuhan? Tadi pagi Tuhan ngomong gini sama saya, kalau kamu gara-gara kasih persembahan kamu gak bisa ngopi, it's okay. Kalau kamu gara-gara kasih perpuluhan, kamu gak bisa beli baju, it's okay. Jangan sampai kamu gak bisa bawa benih yang kamu tabur. Karena ada tertulis, apa yang kita tabur akan kita tuai. Tadi Bu Sandy katakan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu bicara begitu kuat sama saya. Jangan sampai hidup kita gak punya benih untuk ditabur. Tuhan banyak di dalam Alkitab berbicara pakai perumpamaan tentang petani. Petani mereka akan mengusahakan segala cara
untuk punya benih yang mereka tabur. Karena mereka tahu kalau mereka gak nabur benih, mereka gak menuai. Saya begitu kuat, maaf saudara. Mungkin saya gak pernah sampaikan tentang hal ini, tentang perpuluhan, tentang persembahan. Tapi saya percaya Tuhan begitu rindu kita anak-anaknya ngalamin tingkap-tingkap langit yang terbuka, ngalami berkat-berkat yang berkelimpahan. Karena saudara dan saya ada, kita diberkati untuk menjadi berkat. Itulah rancangan kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu yuk saya rindu kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam persembahan. Tuhan, terima kasih buat benih kebenaran firman yang kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau begitu sayang sama kami Tuhan. Kau begitu rindu buat kami Tuhan. Untuk hidup kami Tuhan diberkati bukan cuma biasa-biasa, tetapi berkat yang berkelimpahan. Di mana Engkau membukakan tingkap-tingkap langit bagi kami. Di mana Engkau memberkati kami secara berkelimpahan ya Tuhan. Oralabaya sikinabora labaya ralabasi. Hinabora labatakara laboya ralabaya ralabaya sini ralabasi. Hinabora labaya ralabaya ralabaya sokora labaya rabasi. Hinabora labatakara labaya ralabasi. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Maka diakuilah dia di dalam segala lakumu. Maka dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Tuhan terima kasih buat hari ini. Buat setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah kau tabur Tuhan melalui hambamu Ibu Sandy. Tuhan kau pakai dia lebih lagi. Tuhan kau sanggup pakai masa lalu dia. Menjadi pesan yang luar biasa. Menjadi kekuatan bagi gerejamu hari-hari ini. Terima kasih Tuhan kau berkati Ibu Sandy. Kau berkati suaminya, kau berkati anak-anaknya. Kau berkati pelayanannya. Kami percaya cuma di dalam Tuhan masa lalu kami menjadi berkat di masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini dan hari ini Tuhan. Kalau kami diberi kesempatan untuk menabur di rumah-Mu, kami mau melakukan Tuhan. Bukan supaya Tuhan kami tidak dihukum. Bukan supaya kami karena takut tidak diberkati Tuhan. Tapi kami melakukannya karena kami percaya kepadamu Tuhan. Kau yang memegang kendali kehidupan kami. Bukan cuma kesehatan, bukan cuma kekuatan, bukan cuma yang lain-lain Tuhan. Tapi kami percaya financial kami juga kami percayakan kepadamu. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang akan menepatinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, aku berdoa mulai hari ini Bapak, aku akan melihat Tuhan, mereka yang ada di tempat ini Tuhan, mereka yang melakukan firman-Mu Tuhan, apa yang Kau katakan Tuhan, mereka mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menabur dengan percaya dan sukacita. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib.
kami yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Harinya Tuhan kami boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lewati Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang boleh kami terima ya Tuhan daripada-Mu. Baik itu kesehatan, berkat rohani, berkat jasmani Tuhan. Kau mengajarkan kami pagi hari ini Tuhan lewat firman-Mu. Biar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, mengutamakan hal-hal yang mana Tuhan sudah berikan buat kami hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang kami prioritaskan yang dari Tuhan itu akan menggerakkan semua Tuhan. Akan membuat kami Tuhan, kami tidak akan kekurangan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Karena Engkau sudah mencurahkan kasih-Mu, berkat-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk gereja di tempat ini, buat GBI Wow. Kami percaya Tuhan, biar lewat gereja ini kami boleh terima setiap benih-benih firman itu Tuhan. Boleh bertumbuh di hati kami. Dan setiap hari Tuhan, kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Lewat gereja kami di tempat ini. Berkati gembala kami Bapak Iwan Tuhan dan Ibu Ola di tempat ini. Taruhkan visi misi yang dari Tuhan. Sehingga apapun ya Tuhan yang menjadi program Tuhan boleh terjadi lewat gereja di tempat ini. Berkati juga Tuhan gembala kami Bapak Insinyur Niko beserta wakilnya Tuhan memberkati. Biar gereja GBI Tuhan dimanapun juga boleh menjadi sarana Tuhan berkat buat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Bapak kami berdoa juga buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia di hati-Mu Tuhan. Masa depan bangsa kami sudah ada di tangan Tuhan. Tuhan terus mencurahkan kasih-Mu Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari segala yang jahat. Terang Tuhan terbit atas Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat GBI Wow. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang dipekerjakan, apapun yang sedang diusahakan hari-hari ini, Tuhan buat berhasil. Bahkan kalau saat ini mereka masih bingung apa yang harus dilakukan, Tuhan Engkau yang akan membukakan hikmat, memberikan ide-ide ya Tuhan, yang dari Tuhan, untuk mereka boleh kerjakan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun jemaat kami yang kekurangan Tuhan, bahkan kami diberkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan, kami percaya doa kami, Tuhan dengar, dan kami sudah menerima setiap jawaban doa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Here I am to